Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang proyek UAS Sistem Informasi Akuntansi. Di mana sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri dengan Janatul Fikri Anissa dengan NIM 63190-158. Yang kedua ada Atik Lestari dengan NIM 63190-163. Yang ketiga ada Cika Audina Ahwan dengan 63190-191. Dalam proyek ini kami akan menjelaskan analisa sistem pembiayaan kredit pada PT Mutiara Multifinance. PT Mutiara Multifinance atau MMF telah memperoleh izin usaha dari Departemen Keuangan berdasarkan Kemenku nomor KEP 296-KM-10-2011 pada tanggal 5 April 2011 sebagai lembaga atau perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan, di mana kegiatan usahanya adalah sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Pada saat ini kegiatan yang dilakukan PT Mutiara Multifinance adalah kegiatan usaha pembiayaan konsumen. Yang dimaksud kegiatan itu yaitu pembiayaan untuk penggadaian barang berdasarkan jaminan konsumen dengan sistem angsuran atau berkala. Visi dan misi PT Mutiara Multifinance. Visi sebagai perusahaan pembiayaan yang mempunyai manajemen usaha terpercaya, independen, dan aman serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Misi PT Mutiara Multifinance ada 5. Yang pertama, mempunyai struktur organisasi secara efisien dan efektif. Yang kedua, berkomitmen fokus dalam 2 portofolio pembiayaan. Yang ketiga, bekerja secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh intervensi dari pihak manapun. Yang keempat, melakukan bisnis usaha dengan prinsip kehati-hatian atau prudensial yang baik. Yang kelima, dijalankan sebagai ibadah. Kesuksesan dan keberhasilan tentunya tidak luput dari campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Struktur organisasi di dalam perusahaan ini adalah sebagai berikut. Di kedudukan tertinggi ada Regional Marketing Manager dan Regional Operator Manager. Regional Marketing Manager membawahi Branch Marketing Manager yang bertugas di perusahaan cabang. Lalu di bawah Branch Marketing Manager terdapat Supervisor dan Booster yang memegang tanggung jawab untuk menarik kendaraan yang tergadai. Lalu di bawah Supervisor ada Account Officer, Collector, dan Customer Service. Lalu kedudukan yang setara dengan Regional Marketing Manager adalah Regional Operator Manager. Di bawahnya terdapat Branch Operator Manager. Lalu di bawahnya lagi ada Supervisor Finance. Dan di bawahnya lagi ada Staff Admin, Staff Legal, Staff Accounting, Kasir, dan Janitor atau pihak eksternal. Proses bisnis sistem berjalan. 1. Proses pemasaran. Marketing atau AO survei menjalankan canvassing atau membagikan brosur di tempat yang ramai untuk mempromosikan kepada orang sekitar. Misalnya seperti di pasar, di taman, serta di tempat ramai lainnya. Adapun nasabah yang dibawa oleh pihak ketiga atau agen untuk pengajuan pembiayaan kredit dan pihak ketiga pun diberi bonus berupa fee karena secara tidak langsung sudah membantu untuk mempromosikan. Kedua, proses pengajuan atau permohonan kredit. Setelah staf
marketing mempromosikan nasabah yang berminat untuk pengajuan pembiayaan kredit harus membawa persyaratan yang sudah ditentukan. Persyaratan tersebut berupa KTP asli pemohon dan penjamin, KK asli, rekening listrik per 3 bulan terakhir, motor, STNK asli, dan BPKB atau sebagai jaminan kredit. Setelah itu, pihak marketing akan menyerahkan data manual tersebut kepada pihak customer service yang bertugas untuk memberi informasi terkait syarat atau prosedur pembiayaan kredit dan menangani permohonan kredit dari calon nasabah terkait berkas yang akan diproses. Pemeriksaan berkas permohonan kredit yang menjadi persyaratan kredit, jika syarat lengkap, maka dapat diteruskan untuk diproses lebih lanjut. 3. Proses penyidikan dan analisa kredit. Setelah nasabah setuju dengan prosedur dan persyaratannya, selanjutnya berkas dicek kelengkapannya. Lalu admin analisa kredit yang akan bertugas untuk menangani proses penyidikan dan analisis kredit yang dimulai dari wawancara, pengumpulan data manual, serta pengecekan data sesuai dengan persyaratan yang ada, dan check-in BI di daftar hitam untuk berlanjut pada proses berikutnya. 4. Keputusan kredit. Setelah data manual sesuai kebijakannya yang ada, selanjutnya data tersebut akan diinput oleh admin analisis kredit ke dalam program web yang telah disediakan perusahaan untuk penginputan data. Setelah terprogram semuanya, data otomatis akan dicek oleh kelompok pemutus kredit untuk memperhatikan dan mempertimbangkan penilaian dari laporan yang telah dilakukan oleh penyidik dan analisis kredit. Setelah itu dilakukan penilaian untuk menghasilkan keputusan permohonan kredit dari calon nasabah oleh kelompok pemutus kredit. Kelompok pemutus kredit berhak memutuskan dengan hasil kredit yang diajukan diterima atau ditolak. Dengan ketentuan jika diterima maka proses kredit akan dilanjutkan, dana jika ditolak administrasi kredit akan membuat surat penolakan. Surat penolakan kredit yang diserahkan kepada calon nasabah. Lima, keputusan kredit. Jika keputusan telah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pencairan dana kepada nasabah sebelum dana dicairkan. Nasabah akan diberikan brosur kredit untuk memilih tenor dan jumlah pinjaman sesuai dengan BPKB motor yang akan diajukan sebagai jaminan. Jika sudah sesuai, maka akan ada tanda tangan persetujuan di atas materai untuk akad kredit. Setelah kedua pihak setuju, maka dana akan dicairkan oleh customer service yang akan berkoordinasi dengan kasir sebagai pemegang dana. Setelah itu, dana akan diserahkan kepada nasabah. 6. Proses penginputan data piutang. Setelah dana kredit dicairkan untuk nasabah, pihak administrasi piutang yang akan menginput data hutang atau pokok hutang dan bunganya nasabah tersebut seusai dengan pinjaman kreditnya. Data hutang atau biasa disebut kartu piutang itu yang akan digunakan kasir atau pihak penagih untuk menagih atau menerima pembayaran piutang nasabah tersebut. 7. Proses pelaporan. Setelah proses sudah sampai di proses akhir, yaitu proses penginputan piutang nasabah, selanjutnya adalah proses pelaporan nasabah yang telah selesai dicairkan, yaitu dari bagian penginputan piutang, data akan diserahkan kepada admin sales, di mana admin sales ini bertugas untuk melaporkan beberapa nasabah yang ke ACC atau nasabah cair per harinya. Dan laporan ini akan diakumulasikan setiap detailnya, atau seperti nama nasabah, detail kendaraan yang diberikan untuk jaminan, tenor pinjaman, serta bunga piutang selama pinjaman. Dalam satu tabel yang akan dilaporkan atau diserahkan kepada Kepala Manajer Finance untuk hasil laporan nasabah sah PT Mutiara Multi Finance.
8. Pembayaran kredit. Nasabah yang sudah mencairkan dananya diwajibkan untuk membayar setiap bulannya sesuai dengan tenor dan angsuran pada perjanjian sebelumnya. Nasabah bisa melakukan pembayaran melalui kasir, pihak penagih, via transfer, atau pihak merchant yang bekerja sama dengan PT Mutiara Multifinance, seperti Indomart, Alfamart, Indogrosir, dan Ceriamart. 9. Sanksi atas keterlambatan pembayaran. Jika nasabah terlambat bayar atau tidak adanya pembayaran atas hutangnya, maka perusahaan akan mengirim pihak penagih untuk menagih hutangnya serta denda terhitungnya. Nasabah akan dikasih spare waktu untuk paling lambatnya 3 bulan untuk melunasi biaya tunggakannya. Jika nasabah tidak membayar hutang dalam jangka waktu paling lambat selama 3 bulan berjalan, maka pihak perusahaan berhak menarik motor atas jaminan BPKB yang diajukan sebelumnya untuk memutuskan akad kredit tersebut. Maka bagi perusahaan nasabah kabur atau nasabah tak sanggup bayar akan dijadikan beban piutang tak tertagih. Dengan begitu, motor yang ditarik atas hutangnya akan dijual kembali atau dilelang untuk masyarakat umum. Berikut adalah gambaran activity diagram pada PT Mutiara Multifinance, di mana activity diagram tersebut terdapat satu initial stage atau simbol mulai yang berbentuk lingkaran kecil hitam. Dan ada 9 activity seperti yang dijelaskan di dalam proses bisnis sistem berjalan sebelumnya. Terdapat satu decision, yaitu percabangan antara setuju atau tidaknya persetujuan data. Dan terdapat satu end stage, di mana proses ending dari activity diagram. Use case diagram sistem pengajuan kredit yang sedang berjalan. Berdasarkan use case diagram di atas, terdapat satu sistem, yaitu sistem proses pengajuan pinjaman. 3 aktor yang melakukan kegiatan, yaitu anggota, staf admin, account officer, dan SPV cabang. 13 cara atau kegiatan di dalam use case diagram ini adalah dimulai dari nasabah yang datang ke PT Mutiara Multifinance dan mengisi formulir pengajuan kredit, lalu menyerahkan formulir pengajuan kredit kepada account officer. Setelah itu, account officer akan memvalidasi data pemohon dan mengambil kelengkapan dan melakukan wawancara. Setelah semua dilakukan, account officer akan melaporkan pengajuan permohonan kepada supervisor cabang. Lalu, supervisor cabang akan melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu rapat SPV AO survei, dan dari rapat tersebut akan ditentukan data valid atau tidaknya untuk menentukan kegiatan selanjutnya. Ketika data valid, pengajuan akan di-ACC dan pengajuan tersebut dikembalikan ke account officer untuk nantinya akan dikonfirmasi untuk konfirmasi pengajuan dan pencairan dana kepada nasabah. Spesifikasi dokumen sistem berjalan. Dokumen masukan. Yang pertama ada map dokumen pencairan, fungsinya untuk menyimpan data manual customer. Berasal dari customer, tujuannya kepada admin analis kredit media, jumlahnya 1, frekuensinya setiap ada pengajuan pencairan dana. Yang kedua ada formulir cek fisik kendaraan bermotor. Fungsinya untuk mengecek fisik kendaraan bermotor. Sumbernya marketing, tujuannya admin analis kredit, medianya kertas, jumlahnya 1, frekuensinya setiap ada pengajuan pencairan dana.
Yang ketiga ada listback, fungsinya untuk mencatat tanda terima pencairan, sumbernya dari customer, tujuannya ke admin analis kredit, medianya kertas, jumlahnya 1, frekuensinya setiap ada pengajuan pencairan dana, bentuk dokumen lampiran A.3. Selanjutnya ada formulir aplikasi. Fungsinya untuk mencatat data customer. Sumbernya customer, tujuan, admin analis kredit, medianya kertas, jumlahnya 1, frekuensi setiap ada pengajuan pencairan dana. Berikut adalah Dokumen keluaran. Kartu angsuran nasabah. Fungsinya untuk sebagai alat pembayaran customer. Sumbernya dari PT Multifinance. Tujuannya ke customer. Medianya kertas. Jumlahnya 1. Frekuensinya setiap customer melakukan pembayaran. Berikutnya ada kwitansi. Fungsinya sebagai bentuk pembayaran yang sah. Sumbernya dari PT Multifinance. Tujuannya customer. Medianya kertas. Jumlahnya 1, frekuensinya setiap terjadinya proses transaksi. Selanjutnya brosur, fungsinya sebagai alat penawaran harga, sumbernya PT Multifinance, tujuannya masyarakat, media kertas, jumlah 1, frekuensi setiap melakukan canvassing. Kesimpulan, dalam memberikan kredit kepada nasabah, PT Mutiara Multifinance telah mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan perusahaan. Hal itu berlaku pada semua nasabah. Prosedur pengajuan kredit adalah sama bagi setiap nasabah, mulai dari pengajuan permohonan kredit, pencatatan daftar calon debitur, peninjauan lapangan, analisis kredit, keputusan kredit, sampai dengan realisasi kredit yang ditangani oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Sehingga dapat dipastikan bahwa prosedur pemberian kredit yang dilakukan PT Mutiara Multifinance telah memenuhi standar dan perhitungan yang akurat. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.